Indonesia adalah negara kepulauan yang majemuk, yang memiliki kelebihan fondasi kebangsaan yang kuat, yang lahir dari sejarah perjuangan panjang melawan penjajahan. Pancasila sebagai ideologi negara mampu menyatukan masyarakat yang menyebuk dalam satu kesepakatan nasional. Keberadaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bukti bahwa perbedaan di Indonesia diakui dan dijadikan sebagai kekuatan persatuan. Selain itu, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang sangat kaya. Keberagaman ini membentuk karakter bangsa yang relatif toleran dan terbukti terhadap perbedaan. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial masih kuat dalam kehidupan masyarakat, terutama saat menghadapi bencana dan masalah sosial. Dari sisi geografis, Indonesia memiliki posisi strategis di jalur perdagangan dunia, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menjadi kelebihan besar dalam menunjang pembangunan nasional dan peran Indonesia di tingkat regional maupun global. Sehingga bangsa Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi negara maju. Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan modal penting untuk meningkatkan daya saing bangsa apabila dikelola dengan baik melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Kekayaan sumber daya alam dan budaya dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung kemandirian ekonomi nasional. Selain itu, perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi, berwirausaha, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Di bidang internasional, Indonesia memiliki potensi sebagai kekuatan regional yang berpengaruh, khususnya di kawasan Asia Tenggara, melalui diplomasi yang aktif, demokrasi yang stabil, dan peran dalam menjaga perdamaian dunia. Meskipun memiliki banyak kelebihan, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai kekurangan. Salah satunya adalah belum meratanya kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan keterampilan. Hal ini menyebabkan kesenjangan kemampuan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Masalah penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan masih menjadi kelemahan. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merusak kepercayaan publik terhadap negara serta menghambat terwujudnya keadilan sosial. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang masih lemah, sikap individualisme, rendahnya disiplin, serta kecenderungan mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan nasional menjadi tantangan serius bagi persatuan bangsa. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia kontemporer adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah dan kelompok masyarakat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu stabilitas nasional. Tantangan lain adalah pengaruh globalisasi dan arus informasi digital yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Misalnya, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme dapat mengikis persatuan dan rasa nasionalisme jika tidak diantisipasi dengan baik. Selanjutnya, tokoh-tokoh inspiratif yang mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, diantaranya ialah Kang Deddy Mulyadi. Beliau dikenal sebagai tokoh publik yang konsisten menerapkan bela negara melalui keteladanan kepemimpinan, pelestarian budaya, kepedulian sosial, dan pembelaan terhadap rakyat kecil, khususnya selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta dan Gubernur Jawa Barat. Dalam kiprahnya sebagai tokoh nasional, nilai-nilai bela negara yang ditunjukkan antara lain adalah cinta tanah air. Kang Deddy Mulyadi menunjukkan kecintaan terhadap tanah air melalui pelestarian budaya Sunda dan kearifan lokal Indonesia. Ia menghidupkan kembali nilai tradisional seperti seni, bahasa daerah, dan simbol budaya sebagai identitas bangsa. Baginya, menjaga budaya lokal berarti menjaga jati diri nasional dari pengaruh budaya asing yang berlebihan. Nilai kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ia menekankan bahwa negara hadir untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan dengan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, turun langsung ke lapangan, dan memahami persoalan rakyat secara nyata. Nilai ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kang Deddy Mulyadi sering menunjukkan sikap mengorbankan kepentingan pribadi dan politik demi kepentingan masyarakat.
Ia berani mengambil keputusan yang tidak populer tetapi dianggap benar demi keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Tokoh berikutnya adalah Ibu Susi Pujiastuti yang dikenal dengan slogan "Tenggelamkan". Nilai-nilai bela negara yang beliau tunjukkan diantaranya cinta tanah air, yang secara tegas melalui perlindungan kedaulatan laut Indonesia. Ia memperlakukan illegal fishing sebagai isu nasional yang harus ditindak tanpa kompromi untuk menjaga sumber daya laut yang sangat penting bagi kesejahteraan bangsa. Nilai yang kedua ialah ketegasan dalam penegakan hukum. Nilai bela negara yang ditunjukkan juga lewat penegakan hukum yang konsisten. Ibu Susi tidak segan menegaskan bahwa hukum berlaku bagi siapapun, termasuk kapal asing yang masuk tanpa izin ke wilayah perairan Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan keberanian dan tanggung jawab sebagai pemimpin yang memperjuangkan kepentingan nasional. Nilai yang ketiga ialah pelayanan publik untuk kesejahteraan nelayan. Ibu Susi juga bukan hanya menindak pelanggaran, tetapi juga membangun sistem yang berpihak pada nelayan Indonesia sebagai wujud bela negara dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat kecil. Tokoh terakhir ialah Bapak Basuki Hadimuljono. Nilai-nilai bela negara yang diimplementasikan diantaranya ialah tanggung jawab dan pengabdian kepada negara. Bapak Basuki dikenal sebagai pejabat yang bekerja profesional, konsisten, dan fokus pada tugas negara. Ia menunjukkan dedikasi tinggi, bahkan tetap bekerja dalam kondisi sulit demi kelangsungan pembangunan nasional. Nilai berikutnya ialah disiplin kepatuhan terhadap hukum. Ia menegaskan bahwa setiap proyek harus berjalan sesuai aturan, standar teknis, dan prinsip akuntabilitas. Disiplin ini penting untuk mencegah penyimpangan dan menjamin kualitas pembangunan. Nilai berikutnya, integritas dan keteladanan moral. Bapak Basuki dikenal luas sebagai pejabat yang tegas terhadap pelanggaran, menolak praktik korupsi, dan menjaga etika jabatan. Keteladanan ini menjadi bentuk bela negara dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.